pertandingan Land of Dawn kali ini. Game keempat untuk tim RRQ Hoshi melawan tim Todak. Dan jangan lupa untuk hashtag IndoPride, hashtag FIFA RRQ. Wah, iya. Ini dia. Rike tenagamu, Albert dan kawan-kawan. Iya. Nah, itu dia. Ada Sudah dilepas ya teman-teman. Udah menang fix ini, udah fix. Wow. Udah terbang dia. Udah terbang. Oke, kita langsung lihat sekarang Land of Dawn, aji-ajian sudah dikeluarkan semua tenaga. Lihat Bangsit kali ini mereka mendominasi laning dan bahkan Formate bakal coba diganggu habis-habisan oleh seorang PYE. Wow, tampaknya VN berhasil mensecure jungler. Ini cukup menarik, mendelay, menrotasi dari teman-teman. Oh lihat R7, Formate. R7 jauh banget datangnya. Oke. R7 kali ini dia clear dengan cukup cepat karena dia tahu dari seorang Formes tidak punya retribution. Dipaksakan menuju ke arah belakang. Melihat Clay mencoba untuk flicker ke arah belakang. Dijemput begitu saja. Tapi ternyata Yums memberikan damage cukup sakit. Tapi Bangsin tidak terima, muridnya diserang. Clay murid Bangsin diselamatkan oleh gurunya. Hampir aja terpick up dengan kali ini. Fun fact, dari snack video pada MPL season yang ke-8 tentunya win rate dari Eve-nya Clay masih 100% dengan 5 kali total pick yang kita tahu ini selalu di respect tentunya di MPL ID season ke-8, dan kali ini ada kesempatan dari RRQ Hoshi langsung nge-pick ke arah Eve untuk Clay. Oke, dan bahkan lihat dari Yums itu sendiri di sana benar-benar memang Mia ini memberikan permainan yang luar biasa. Sakit, ingat Mia di late game hampir tidak bisa dibendung dan dia bisa menghilang, bisa mengghosting layaknya para lelaki buaya darat di luar sana. Asal ada satu Alex over blow. Saya tidak punya flicker lagi tapi ternyata perkembangan coba didapatkan, ternyata tidak berhasil. Kali ini ditukarkan dengan satu buah Formes. Lihat, kali pertukaran yang cukup mahal untuk tim RRQ Hoshi. Dan bahkan di sisi lain Albert mencoba ditabrak begitu saja, dihindarkan, tidak ada satu buah Toros dan bahkan Feather Strike-nya belum sampai sudah hilang Albert. Bangsin kali ini belum bisa membantu karena masih fokus di top lane, dan bahkan dari seorang R7 pun gak bisa melakukan Way of Dragon Momocha. Iya, masih ada Feather Strike dari Moon kali ini bisa menumbangkan satu pemain lagi yaitu Albert, sementara rotasi akan dilakukan Moon bersama dengan Yums ke area atasnya kali ini, sementara Ciku hampir aja tapi ternyata Sin sudah langsung di-ganking balik kali ini. Satu HP yang tersisa mungkin dari Ciku kali ini, hampir aja dari sini masih bisa untuk menumbangkan, tapi ternyata dia yang harus kehilangan nyawa di area atas. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim Todak sudah berhasil mendapatkan 3 kill dari tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi kali ini dengan itemnya, silakan Goni. Wow, Brody Zen meskipun terpick off sekali, ini dia langsung agresif banget memutuskan untuk ke arah BOD, dan ini harus diperhatikan. Berarti Brody harus dijaga. Iya, dan kali ini apakah akan dijaga? Karena lihat Newman Dash bakal coba di-pop up begitu saja, terkena stun dari 2 member, tapi Moon tidak mengenai stun tersebut. Lihat Albert mencoba untuk maju kali ini, dapat tahan terus, dan juga ada puncer dari tuan muda Albert, dan bahkan langsung tumbang 1-1 kali ini. Moonnya juga harus kehilangan nyawa. Alright, tapi sepertinya tidak bisa maju lebih dalam lagi. Formes melihat ada Albert yang tidak ada mana, memilih untuk mengganggu jali jungle-nya. Finn juga Alistar Van Plot dikeluarkan. Albert kali ini bakal coba untuk dapat satu buah jungle dan berhasil, tapi di top lane sana Ciku dengan bebas. Bangsin mencoba untuk mengcover, tidak mau tinggal diam. Albert is coming, peta eksekusi sekarang yang salah. Sonro tidak terlalu sakit dan bahkan memilih untuk mundur. Purple buff dikasih ke arah Clay terlebih dahulu untuk menit yang keempat kali ini. Iya, sedangkan Momo bakal coba untuk menunggu, bermain cukup sabar kali ini. Finn dengan shieldnya dia langsung angkat, dia coba untuk nahanin semua range damage yang dikeluar dari Todak, tapi ternyata lihat masih ada Feather Strike lagi, dan lagi kali ini Moonnya timing yang benar-benar udah dikalkulasi dengan sangat-sangat baik dari Finn. Dia flicker di saat ledakan terakhir dari Feather Strike-nya. Oke, bahkan R7 standby dari bottom lane. Apakah ini akan menjadi pertanda untuk tim RRQ Hoshi untuk melakukan satu buah lot? Lihat R7 masih mau lebih, mencoba untuk dihisap begitu saja oleh seorang Momo, dan jangan lupa untuk pakai kode promo NC IndoPride untuk kalian semua yang lagi menunggu kemenangan dari tim RRQ kali ini. Wih, mantap kan? Luar biasa. Wih, cakep banget tuh. Dan kali ini kita akan melihat tentunya dari Yums yang masih melakukan rotasi dengan cukup agresif dari tim Todak kali ini. Untuk networknya masih belum terlalu berbanding jauh, meskipun dari Todak udah mengamankan 4 poin kill kali ini. Tapi ternyata kali ini RRQ Hoshi, mereka kayaknya harus benar-benar sabar banget sih menurut aku. Mereka harus cari momentum untuk Sin terutama, apalagi untuk ngedapetin itemnya. Tapi Albert sepertinya dia bakal coba untuk langsung mengarah ke inisiasi ke arah turtle yang ke
yang pertama harusnya. Dan bahkan kali itu turretnya dengan cukup cepat berhasil diamankan oleh Ciku. Oke. Bahkan Turtle kali ini kita lihat para pemain dari tim Todak sudah ada para rotasi yang di arah tengah. Formis terlihat, Moon, Dreams, dan jangan sampai Clay juga terpick off. Bahkan di sisi lain dari bottom lane, para pemain dari tim Todak kali ini agak sedikit terkena pressure dan bahkan Wave terkena dengan cukup banyak banget, cukup ditumpangi dan hilang. Momo one last hit, berhasil ditumbangkan, ternyata tidak. Albert, miscalculation. Kali ini berhasil menumbangkan seorang Albert dan tapi R7 di depan sana bakal coba ditumbangkan kembali. Yums tidak terlalu kuat untuk damage bisa menumbangkan seorang R7. Miscalculate dari seorang Albert yang dia kira dia bisa ditumbangkan dengan ada retribution yang dia miliki. Iya, dan bahkan ini sayang banget lihat Cikunya benar-benar free banget. Dia pindah dari area atas langsung coba nge-clear juga di area mid. Kali ini Todak juga udah melakukan pressure di area bawahnya. Ngedapetin objektif secepat mungkin adalah tujuan dari Todak terlebih dahulu. Karena mereka tahu mereka bisa aja masuk ke area jungle-nya, invasi ke arah objektif yang dimiliki oleh tim Araki Hoshi. Sementara R7 masih coba untuk membackup dengan cukup baik. Orange buff-nya tidak akan bisa dicuri dengan cukup mudah oleh Todak. Wow, Cikunya udah lumayan ya untuk attack speed-nya dan bahkan Bangsin harus coba mundur. Lihat dari seorang Yung mencoba untuk memberikan sedikit pressure, langsung ada Veda Estrek. Bangsin menuju ke arah belakang dan tidak bisa diselamatkan. Bangsin harus tumbang di arah top lane Todak. Rotasi yang cukup cepat menghentikan pergerakan dan bahkan damage burst yang tidak bisa diberhentikan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi membuat Bangsin harus liwat di arah top lane. Wow, ini kalau ngelihat dari posisi ini Zin, kita bandingin gold lanernya saja. Zin tertumbangkan 3 kali, tetapi assist dari Mia. Ciku guys udah berserker Fury. Ini Todak benar-benar ngontrol pertandingan. Iya, tapi lihat dari Dragon yang connect ke arah Momo kali ini dan tumbang begitu saja. Dibuka juga dari Woman Illusion dari seorang Clay. Tapi dari Albert bisa numbangin Ciku juga di area atasnya. Sehingga ini menjadi pertukaran yang sangat menguntungkan untuk Araki Hoshi karena tidak ada yang tumbang dari tim Araki. Setidaknya at least dari Ciku Guys kali ini berhasil diberhentikan pergerakan farmingnya. Tahta bakal coba didapatkan. Albert is coming kali ini masih menunggu menuju ke arah 1. Gomez bakal coba didapatkan. Lihat 9 for 9 menuju ke arah belakang. R7 melihat Alex Top ada ball langsung menuju ke arah Formes. Mau kemana kembali bola mau jadi goyang. Kita lihat Albert Soros yang on point. 3 pedang menancap langsung hadap seorang Formes. Yum sudah punya ada 1 buah Raden Harmon. 16 tidak mengenai siapapun. Yum sekarang bakal bisa berada di garis depan. Freestyle dulu tapi ternyata Beribai berhasil menyamakan seorang Momo di depan sana. Ada Momo yang berubah menjadi seorang naga. PYN tertangkap. Kali ini Momo tercancel naganya. Bahkan para pemain dari tim Todak kali ini mereka terperangkap dengan 1 power berhasil 1 dunia yang benar-benar dimanipulasi hierarki. Karena Ciku damage-nya ternyata belum cukup dan masih ada win menyelamatkan Ciku di area mid lane. Iya, dan hampir aja Finn-nya terpick off begitu saja di area mid. Tapi dia masih punya shield, dia masih bisa nahan semua damage yang keluar dari tim Todak. Dan bahkan hanya Sin saja yang harus kehilangan nyawanya. Sangat amat disayangkan karena memang Todak lagi-lagi ini bukan cuma sekali 2 kali. Tapi Sin yang selalu menjadi top priority target dari tim Todak tentunya. Yes, benar banget. Itu yang harus diperhatikan dari positioning, dari cover. Tetapi kalau kita ngelihat dari gameplay, RRQ mereka udah main 4-0-1. Mungkin aja mereka ada jawabannya. Oke, Heading One ke arah belakang. Yung, what are you doing? Damage-nya masih bisa dihalau dengan 1 buah shield yang dimiliki dari seorang PYN. Lihat di sini dari tim Araki Hoshi mencoba untuk membalikkan keadaan R7. Ini benar-benar menjadi salah satu momok menyeramkan untuk Moon. Dia dengan pergerakan gerilyanya bisa mendapatkan siapapun. Dan bahkan dari arah tengah, lihat Albert mencoba untuk melakukan ting-ting-ting. Menuju ke belakang, mengagetkan Moon. Langsung ada 1 buah burung Veda yang terbang. Ini informasi yang cukup baik diberikan oleh seorang tim dari Araki Hoshi. Iya, dan bahkan lihat formasi mencoba untuk mengganggu R7 di area bawah. Sebenarnya ada 4 pemain tersisa mencoba untuk mengontrol mid-nya kali ini dan bahkan lihat kalian bakal coba untuk ditahan, tapi Finn ternyata yang menjadi target pertama kali ini. Bahkan ada yang bisa ngebuka shield, bahkan ada yang bisa nahan semua range damage-nya, tapi ternyata mau mengenai damage yang benar-benar perih banget. Tahu dapat memori hampir menumbangkan seorang Momo, tapi ternyata masih mau lebih. Lihat dari Todak, mereka coba untuk kasih pressure di area mid-nya. R7 harus mundur terlebih dahulu, nggak boleh paksain tiba dari tim Araki Hoshi dan bakal reset lagi karena ini sulit banget dari Araki Hoshi. Mereka kalau nggak punya Finn tentunya nggak akan ada yang bisa nahan damage di area depan, Oji. Benar, aku setuju banget sama Momo-chan. Tapi kali ini lihat dari Araki Hoshi, biasanya mereka masih coba untuk santai, nggak mau menuju ke arah luar. Tapi ternyata mereka udah mulai worry dengan adanya para pemain tim Todak yang cukup untuk memberikan waktu terhadap Lord kali ini. Lihat, ada R7, Feyan di depan sana. Lihat damage telah diberikan dari Feyan memilih untuk mundur. Dan kali ini itemnya Goni. Wow, Ciku guys. Berserker Fury udah jadi, Wind of Nature juga udah ada buat sustainability extra life-nya dan bahkan
lihat win talkernya juga udah jadi. Sebenarnya dari segi item, Ciku guys ini udah ready untuk team fight. Dan kalau DHS dari nih satu lagi gue nih. tinggal DHS, tetapi kalau kita lihat pembukaan dari R7. Oh, tapi ternyata ada Queen War di sana meng-cancel semua pergerakan dari R7 gak bisa berbalik lagi ke arah belakang. Momo menuju ke arah vaksin, fokus ke arah depan. War manipulation tertangkap, tapi ternyata dari seorang Parsha hilang. Albert dapat 1 poin, menuju ke arah double kill, looking for double kill, looking for triple kill. Di depan sana, akankah Albert kali ini berhasil mendapatkan poin tambah dari Ciku? Ternyata Yums menjadi pilihan yang tidak bisa dibendung. Damage dari seorang Albert memilih untuk mundur, tapi ternyata Formes berada di arah rumput, mencoba untuk melakukan cutting minion. Apakah kali ini Formes akan memberikan sedikit tekanan dan juga surprise attack, Bapak Ibu, Father? Itu dia pertanyaan. $1 million question itu sih sebenarnya. Waduh, banyak juga tuh dolarnya. Gimana menurut gue nih? Nah untuk saat ini rotasi dari teman-teman Todak itu lebih di atas RRQ. Dimana outplay, out-rotate, outperform, dan kita Iya. lihat di line of dawn. Iya, Oke. tapi kali ini lihat formasinya sudah mulai ketahuan juga posisinya, mencoba untuk mengoper-kapik dan bahkan lihat langsung ditemukan formasinya dengan ada satu void crystal juga dari seorang Clay. Tapi lihat damage dari seorang Moon juga masih bisa mengusir pergerakan dari tim Araki Hoshi di area mid lane. Berantemnya di mana tuh ya? Udah ada yang tiduran aja 3 orang. Albertnya tumbang ya. Bingung juga gue. Oke, kalau gitu kita bakal kembali lagi ke line of dawn. Udah dinetralisir dengan 10 poin yang sama. Gold berbeda 2000. Momo di depan sana tidak bisa sembarangan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Hantaman benda tumpul dari seorang Yuzo. Mungkin kali ini bakal bisa melakukan cancel terhadap seorang Clay. Tapi ingat, Lord sudah di-enhance saat Bapak Goni. Wow, Lord sudah di-enhance yang menandakan apa? Ruang gerak Todak ini lebih besar daripada RRQ Hoshi. Mungkin saja dengan ruang gerak mereka udah clear atas, mereka udah bisa lebih set up Lord. Tetapi lihat, R7 juga udah mendapatkan posisi yang bisa mengejutkan teman-teman dari Todak. Yap, dan bahkan kali ini dari Albertnya masih coba untuk terus terlebih dahulu, tapi ternyata R7 kali ini langsung Double Dragon ke arah seorang Yums, dan siapapun yang di depan mata dari tim Araki Hoshi langsung diculik begitu saja. Disegala-galain. All in. Disegala-galain. All in, all in. All in. Itu gila, semuanya dikeluar-keluarin. Tapi lihat di sini Albert, dia masih menunggu retribution di menit yang ke-12. Lord akan diamankan tanpa retribution. Jarak tengah ada Formes, coba untuk melakukan satu bat split push, cutting minion dari sana Formes, dan bahkan di arah bawah Ciku mencoba untuk melakukan sedikit sneaky untuk dapetin turret dari tim Araki Hoshi. Iya, tapi bakal dikejar kali ini Live Attack Execution dari seorang Albert kali ini mencoba untuk menakut-nakuti Formes saja, dipaksa dipukul mundur kali ini, dan bahkan RRQ Hoshi mereka sepertinya mau main lebih disiplin lagi, belajar dari kesalahan di game yang ketiga, mereka nggak mau sampai blunder. Dan kali ini lihat Finn bakal coba untuk nahan juga Momonya di area boost di area mid kali ini, dan regroup lagi kali ini dari RRQ Hoshi. Oke, mencoba dilihat segini pergerakan dari seorang Yul. Federal Strike telah digunakan, informasi telah diberikan, tapi masih ada Purify. Mereka fokus ke arah midnya. Di depan sana, lihat VYN mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ciku guys. Fokus ke arah turret yang berhasil diamankan di arah mid lane tanpa ada bantuan dari Bapak dan juga Super Minion. Udah dihilangkan di arah mid lane. Melihat pergerakan seperti itu, Todak melancarkan serangan ke arah top lane. Dan pasukan Araki Hoshi mereka tidak terfokus ke arah seorang Bapak terhormat, karena mereka bakal coba untuk memancing keributan. Mencoba menuju ke arah seorang Moon. Di depan sana, Wave Dragon belum dikeluarkan. Tapi lihat Formes, one boy situation dengan seorang Albert. Terperangkap di depan sana, Clay akan menjadi pilihan. Never ada perhatikan pergerakan dan bahkan ditumpahi begitu saja. Kill spree dapat kalau seorang Clay dari top lane sana. Bapak Lord masih bergerak cukup bebas, tengah di win karena depan, tapi tidak VDS memberikan damage yang cukup besar. Dan turret kali ini menjadi pilihan utama memecat. Iya, dan bahkan lihat formasinya ketika dia masuk dengan Phantom Slice dari Stefan Below, ini nggak bisa dapetin jawaban siapapun. Wow. R7 terlalu Davin, dan masih bisa ditahan oleh Momo kali ini. Main blastnya nggak sempat connect karena masih sempat di cancel juga kali ini dengan free step. Finn bakal coba untuk dipukul mundur kali ini. Masih ada shield juga, dan bahkan lihat backup yang baik dari Clay dan juga Sin, yang bisa aja kalau misalnya dari Finn-nya ke pick off, ini masih ada threat dari Araki Hoshi tentunya. Dijemput. Gokil, gue udah gak habis pikir. Deden seberani itu. Dia karena dia masih punya flicker, dia nggak peduli apa terjadi, dijemput. Itulah yang terkadang harus dilakukan oleh support dan carry. Iya. Jangan melupakan tanknya. Gue nih gimana sebagai player tank melihat itu? Terharu. Dia Tapi cuma gue lapar, Ji. Hei, jangan Gua lupa lapar. pakai Nah. M3X Doprite. Itu adalah salah satu gertakan. Nunjukin muka aja, ternyata itu membuat respon dari tim Todak berbeda ya. Ketimbang Iya. tidak ada respon sama sekali, Goni. Bluffing. Oke, Oracle udah diamainin Omo-Momo.
Dan tentunya kalau kita ngelihat item Sin, karena dia Sin bener-bener target dari teman-teman Todak, dia build yang namanya Immortal Early. Extra life-nya perlu sangat-sangat diperlukan. Sementara lihat Albert udah full item, udah ada Malefic Roar, extra penetration, mungkin saja ini RRQ akan menunjukkan taringnya. Iya, tapi lihat dua pemain di area atas langsung recall mundur karena RQ Hoshi. Tentunya mereka masih bisa untuk memberikan pressure. Mereka coba untuk kandangin Todak, nggak kasih kesempatan untuk Todak bisa keluar dari base-nya dengan cukup leluasa. Tapi ternyata pergerakan dari dua pemain tim Todak, mereka membuat RQ Hoshi mau nggak mau harus reset lagi, harus sabar lagi karena ini penting banget sih landingnya. Karena dari Todak sendiri dia juga udah ngamanin 4 turret. Karena sempat kecolongan dengan split push yang dilakukan oleh Mia dan juga Matilda tadi. Tapi Momochan, Yes. R7 memberikan informasi ada Yums di depan sana. Yep. R7 langsung jadi cosplay rumput dan bahkan para pemain dari tim Todak tak tahu akan keberadaan dari R7. Pasukan Todak kali ini benar-benar berada Jadi rumput. di posisi yang terpressure. Bang Sin tidak boleh terlalu jauh dari Faye dan juga dari seorang Clay. Tidak boleh terlalu jauh tanpa ada cover. Kenapa? Bang Sin terpick off. Ini udah menit 16. Ingat reset kembali. Kita harus belajar dari kesalahan. Dimana menit ke-20 ke atas ini akan menjadi sedikit masalah. Dan ini udah mulai menuju ke arah menit 20 Goni. Yes, bener banget. Menit 20 tapi lihat Cikunya masih 0 kill. Yang aku harapkan apa sebenarnya Cikunya udah mulai carry. Tetapi tampaknya ada pergerakan di bagian bawah. Iya, langsung The Wild Dragon yang baik dari R7 dan bahkan Albert langsung mengeksekusi formation. Sementara di area atasnya langsung ada Federation yang bukan Human Base yang gak connect ke siapapun. Tapi Momo udah ngebuka Black Dragon Form ke arah pemain dari RQ Hoshi. Masih ada pertukaran 1-0 untuk tim RQ Hoshi. Dan bahkan ini yang menjadi marah bahaya karena Lordnya juga sudah mulai muncul di menit yang ke-17 OG. Oke, Lord free dan tanpa ada hambatan harusnya nggak ada naga juga, nggak ada seorang Formes, nggak bisa masuk terlalu dalam Momochan. Betul, ini Formis malah kelihatan tidak terlalu perform ya dengan Beneditanya karena setiap kali dia masuk dia bisa ditahan dengan sisi yang dimiliki sama R7, dengan Cekudonya, dengan Finn juga betul banget Goni, dan bahkan Albert bisa mengeksekusi dengan cukup mudah berkat bantuan dari teman-teman dari RQ Hoshi. Oke, Goni, ini akan menjadi Lord yang cukup berat untuk dari para pasukan Todak harusnya Goni. Iya bener banget. Ini kita penasaran. Oke, mereka punya Moon. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Todak itu positioningnya dan kapan harus mengeluarkan Feather Airstrike. Karena kalau misalkan Feather Airstrike-nya kurang pas timingnya, itu akan langsung dikapitalisasi oleh teman-teman RQ Hoshi untuk end the series. Alright, dan di arah mid lane kali ini sepermainan bakal dikawal dari para pemain dari tim RQ Hoshi. Meanwhile dalam top lane akan jadi satu buah turret dipecahkan oleh tim RQ dengan cukup mudah. Para pemain dari tim RQ dia meninggalkan Lord di bottom lane, biarkan dia masuk, jangan terlalu terburu-buru melihat permainan ini seperti ini. Buat tim pasukan Todak agak sedikit berantakan. Dua tekanan perintah terlepas, mau akan jadi pilihan. Langsung pada pro, Ward benar-benar setan dikeluarkan menuju ke belakang. Albert tidak mau terlalu terburu-buru tapi mau meng-cancel sama Ward benar-benar di depan sana tersisa seorang di tengah daripada mati. Satu Arsila, dengan flash tanpa ada yang flicker juga ke belakang. Formes sekeratul maut diketahui begitu saja. Masih ada No for Ray, dia berfokus ke base-nya. Bang Sinan terburu-buru, pada masih ke belakang. Dia fokus ke base-nya. Oh my god, RRQ take the game. This is it. Indonesia still on upper bracket. RRQ Hoshi berhasil menuju ke babak berikutnya dan mengamankan 3-1 Indo Pride